Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba untuk membantu kalian semua dalam memahami fungsi kuadrat. Di mana kita harus mengetahui fungsi kuadrat itu dengan menggunakan modal dasar persamaan kuadrat. Saya ingatkan dulu bahwa persamaan kuadrat kemarin selalu kita kaitkan dengan bentuk umum, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Selalu ada sama dengan 0. Karena persamaan harus ada sama dengan. Nah sekarang untuk fungsi kuadrat itu selalu ada ciri, bukan ada lambang sama dengan, melainkan ada lambang nama fungsi. Nih, nama fungsi kita beri nama dengan huruf F, kemudian fungsi tersebut nanti akan mempunyai domain yang kita lambangkan dengan X. Nah, penulisannya seperti ini. Jadi X atau domainnya itu kita taruh di dalam kurung, sehingga kita membacanya Fx. Artinya fungsi yang bernama F, kemudian domainnya X. X adalah bilangan sembarang yang nanti kita gunakan untuk mensubstitusi atau mengganti variabel yang ada di dalam aturan fungsi tersebut. Yang dimaksudkan dengan aturan adalah bentuk umum kemarin, persamaan kuadrat. Nah, ini kita tuliskan notasinya di dalam rumus fungsi, tidak menggunakan sama dengan, tapi yang kita gunakan adalah lambang panah. Ini. Nah, panah ini nanti menjelaskan tentang aturan fungsi tersebut. Nah, aturannya menggunakan bentuk umum yang kemarin, AX kuadrat plus BX plus C. Sehingga kita akan tuliskan begini. Bisa komplit, bisa tidak. Kalau komplit berarti kita akan melihat contohnya AX kuadrat, kemudian plus BX, nah, plus C. Itu secara lengkap. Ini yang dinamakan dengan cara penulisan fungsi kuadrat. Sedangkan notasinya yang nanti kita pergunakan untuk menyelesaikan soal, lambang panahnya ini kita bisa ganti dengan sama dengan. Sehingga penulisannya persis ini, hanya saja kita nanti gantikan dengan lambang sama dengan. Kita akan mengambil contoh. Contoh dalam penerapan soal. Kalau kita mempunyai sebuah fungsi yang sering kali kita pergunakan namanya adalah menggunakan huruf F, kita ambil contoh satu, gini. Kita tulis Fx. Nah, lambang panahnya kita gantikan dengan sama dengan. Kemudian bentuk umum dari bentuk kuadrat kita akan tuliskan X kuadrat min 8X. Lalu yang terakhir plus 12. Nah, ini satu contoh yang nanti kita coba untuk selesaikan. Kalian di dalam memahami fungsi, notasinya sudah jelas tertulis Fx sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Itu artinya kalian melihat nama fungsinya pakai huruf F. Sedangkan domain nanti sembarang bilangan yang dikehendaki. Terserah yang membuat soal. Mau dibikin berapa saja boleh. Satu domain boleh, banyak domain juga boleh. Domain itu kan seperti di dalam contoh di kelas berapa itu, kelas 8 itu ya, tentang relasi fungsi. Nah, D sama dengan, saya taruh di sini, bisa dituliskan dengan bentuk himpunan, tapi saya pakai tabulasi, jadi menuliskan satu persatu anggotanya. Domain yang pertama, saya akan pilih 1. Kemudian 2, dan seterusnya. Saya tidak ingin berkepanjangan, supaya irit saya kasih lambang titik 3. Kemudian yang terakhir saya berhenti di angka 7. Nah, berarti ada 7 domain yang saya pilih, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 7. Nah, nanti setiap anggota domain ini bisa kalian gunakan untuk menggantikan variabel X. Jadi kalau pengen domainnya 1 ya, nanti kita tuliskan di sini. Jika X-nya, misal, jika X kita pilih 1, itu misal aja ya, kita coba tuliskan di sini dengan istilah misal. Karena kalian nanti harus mencoba semuanya.
untuk mulai domain 1 sampai domain seterusnya. Misal, misal saya gunakan X sama dengan 1. Kalau domainnya kita pilih 1, apa yang bisa kita lihat nanti? Jika X-nya saya ganti dengan 1, maka nanti fx atau nilai dari fungsi, fx itu nilai dari fungsi ini, bisa kita temukan. Nah, cara menemukannya, seandainya ini cara mengerjakannya saya balik, x kuadrat min 8x plus 12 sama dengan fx, ya kan? Boleh nanti fx-nya ini dimisalkan dengan y. Boleh diganti fx, boleh dimisalkan dengan y. Berarti nanti jika x-nya kamu ganti dengan berapa yang kamu kehendaki, contohnya di sini 1, maka akan ketemulah nilai y-nya. Nah, jadi dengan penyelesaian boleh fx-nya nanti dipindah ke belakang. Sekarang saya kembalikan lagi. Seandainya kita mengerjakannya fx tetap di depan, ini fx tetap di depan, tulis dulu komplit sama dengan, maka kamu nanti akan tuliskan di bawahnya untuk menyelesaikan fx, x-nya langsung dihapus diganti dengan yang dipilih tadi, 1. Nulisnya f1 sama dengan kita hapus x-nya, yang x itu tadi kita ganti dengan domainnya 1, saya taruh di sini 1, mengganti x, x-nya dikuadratkan ya tetap kita kasih kuadrat. Kalau misalkan nanti x-nya negatif, jangan lupa dikasih kurung. Kemudian min, soalnya 8 kalikan dengan x, x-nya 1, berarti min 8 kali 1, masih plus 12. Oke. Dan dari sinilah kamu bisa menemukan berapa nilai F1-nya. Untuk mempercepat, saya tidak usah nulis satu persatu, silahkan kalian mencoba untuk ikut bantu berpikir, ketemunya berapa untuk keseluruhan setelah kita hasilkan nilainya. 1 dikurangi 8, berapa 1 dikurangi 8? Min 7. Min 7 ditambah 12. Min 7 ditambah 12 berapa? Kita untuk memperjelas, 1 min 8 plus 12. Nah, jadi sekarang berapa F1-nya? Ketemunya 5. Apa maksudnya ini? F1 sama dengan 5. Ini boleh kita artikan bahwa jika domainnya atau X-nya saya ganti dengan 1, domain akan pakai lambang huruf X, maka hasilnya atau F1-nya ketemu 5. Dan 1, 5 ini nanti bisa kita jadikan sebuah titik. Menjadi sebuah titik. Menjadi sebuah titik. Nah, titik itu kalau kita kasih nama dengan huruf ya harus pakai huruf kapital. Ingat, nama titik harus pakai huruf kapital. Nah, titiknya ini kita misalkan pakai P misalkan ya. Kita kasih nama P. Nah, P besar, ingat membuat titik harus pakai kurung. Sehingga tadi domainnya saya taruh di sini sebagai nilai X. Kemudian hasilnya atau ranknya atau F1-nya kita taruh di belakang. Kita ulangi. Domainnya berapa atau X? Ini, 1. Saya akan bawa ke sini angka 1. Nah, ini kan artinya X, loh. Sedangkan kalau titik yang di belakang namanya Y. Di mana Y itu kalau di dalam rumus fungsi boleh ditulis dengan lambang Fx. Nah, saya kira dan harapan saya kalian paham betul dengan pemahaman ini. Ya, berarti sekarang Y-nya siapa? Y-nya adalah hasil dari ini tadi.
Kalau X-nya 1 berarti Y-nya 5, saya taruh di sini. Y nilai atau lambangnya sama saja dengan Fx. Jika X-nya diganti 1, maka penulisannya F1, nilainya ketemu 5. 5 dari mana? Dari proses perhitungan tadi. Ini pemahaman tentang fungsi. Sehingga rumus fungsi yang seperti ini namanya rumus fungsi. Kalau nanti kita akan pahami dengan menyelesaikan rumus fungsi itu dari domain-domain yang ditentukan, proses mengerjakannya seperti ini. Ya. Dan nanti setiap kali kita menggunakan satu domain, kita hitung, kita proses, ketemulah yang namanya sebuah titik. Yang tadinya domainnya 1, nilai fungsinya 5, maka 1,5 kita jadikan sebuah titik. Saya misalkan pakai huruf P, yaitu 1,5. Demikian. Itu nanti kalau kita gambar juga bisa, nanti ada materi tersendiri khusus untuk menggambar fungsi kuadrat ini. Sementara kita mengenal yang namanya notasi fungsi atau rumus fungsi ini terlebih dahulu, dan memahaminya dari sebuah rumus fungsi. Kalau digunakan satu domain akan ketemulah nilai fungsi yang nanti kita akan lambangkan dalam bentuk sebuah titik aksis ordinat atau X, Y, di mana Y-nya sama dengan F. Demikian dulu untuk sementara. Untuk kelanjutannya nanti bisa kita lanjutkan di tutorial berikutnya, sehingga nanti akan selalu berhubungan dengan titik di dalam kita mengenal gambar atau kurva dari fungsi kuadrat. Saya kira cukup itu dulu, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini